Kita lanjutkan kuliah mengenai potensiometri, yaitu elektroda membran. Elektroda membran dikenal pula sebagai elektroda selektif ion atau ion selektif elektrod. Akhir-akhir ini elektroda jenis ini dibuat pula untuk penentuan molekul-molekul tertentu, ya. Jadi tidak elektroda ini dikembangkan tidak hanya untuk mengukur ion, tetapi bisa untuk mengukur molekul, misalnya glukosa, ya, seperti itu, kolesterol dan sebagainya, ya. Melamin, asam urat. Kemudian potensial yang ditimbulkan pada elektroda membran dinyatakan dengan persamaan Nernst, yaitu E sama dengan E0 plus min, ya ini plus min, 2,3 RT per NF log aktivitas dari ion yang diukur, ya. Aktivitas ion yang akan diukur plus aktivitas dari ion-ion pengganggu di sini, ya. Jadi nanti yang terukur selain mengukur ion utama juga yang akan terukur ion-ion pengganggu. Di sini kenapa plus min? Untuk kation itu plus, untuk anion min, ya. Kemudian E0 adalah tetapan yang tergantung pada geometri elektroda. AI adalah aktivitas ion utama, ya, jadi aktivitas ion utama. Kemudian AC adalah aktivitas ion pengganggu atau ion asing. Ini. Jadi nanti ion asingnya kan tidak cuma satu, ya, jadi banyak, maka itu di sini sigma. N adalah muatan ion utama. N ini muatan ion utama, kemudian M adalah muatan ion pengganggu. KIC adalah koefisien selektivitas potensiometri dari ion I terhadap ion J. Kemudian ini ada beberapa elektroda membran, ya, dibagi menjadi elektroda gelas, elektroda membran cair, elektroda membran padat, dan elektroda penunjuk gas. Elektroda gelas adalah jenis elektroda gelas yang paling populer adalah elektroda bagi penentuan ion H+ atau untuk mengukur pH dalam larutan. E sama dengan konstan plus 0,059 per N log aktivitas ion H+. Nah, di sini muatannya positif, maka di sini positif. Kenapa di sini ditulis konstan, ya? Kalau persamaan Nernst yang asli itu kan E0 begitu, ya. Nah, sekarang ini kita menggunakan membran gelas, ya. Membran gelas itu di deret volta itu kan tidak ada E0-nya, ya. Jadi ini persamaan Nernst menjadi berkembang, ya. Tidak hanya untuk logam. Ya, kalau yang untuk logam itu ada E0-nya, yang deret volta itu. Sementara yang untuk elektroda membran itu kan tidak ada nolnya. Ya, jadi nanti ada ini konstan plus 0,0592 per N. Nah, di sini untuk H+ adalah untuk yang muatan positif di sini plus. Kenapa? Kembali ke persamaan Nernst aslinya. E0, ya, kita ingat E0 sama dengan E sel sama dengan E0 min 0,0592 per N log ret, ya, dalam bentuk reduksi dibagi dalam bentuk teroksidasi. Nah, kalau H+ ini tentunya dia H+ plus elektron menjadi H2 begitu, ya. Sehingga H2 itu kan bentuknya gas. H2 bentuk gas maka dia ada di atas. Dibagi konsentrasi atau aktivitas dari H+ di bawah. Ya, ini hasilnya kan min. Kemudian H+-nya tadi pindah ke atas, di sini menjadi plus. Nah, maka itu untuk kation itu plus. Kemudian N-nya untuk H+ adalah 1. Awalnya, ya, awalnya untuk elektroda logam itu N adalah elektron.
jumlah elektron yang terlibat. Tetapi setelah dia berkembang, tidak hanya menggunakan elektroda logam, bisa menggunakan elektroda yang lain, misalnya membran, itu maka N ini akhirnya adalah muatan. Untuk H plus tentunya muatannya 1, N-nya ya 1. Untuk PB, mengukur PB, muatannya 2, N-nya 2. Gitu. Ya, jadi N ini akhirnya jadi muatan, bukan lagi elektron yang terlibat. E sama dengan konstan min 0,0592 per N. PH. P kan min log ya. Min log berarti kembali lagi ke min. Ya. Yang plus menjadi min lagi. Contoh elektroda gelas untuk pH meter ya. Membran gelas sodium silikat dibuat melalui penggabungan campuran antara Al2O3, Na2O, dan SiO2 yang dilelehkan dan ditiupkan dengan ketebalan 0,3 sampai 0,4 mm. Oleh karenanya elektroda gelas ini mudah rapuh ya, saking tipisnya. Maka itu kalau kita mempunyai atau kita menggunakan elektroda gelas, itu bagian ujung pasti ada semacam sarung ya, jadi ada penutupnya begitu. Tetapi sampel atau analitnya itu masih bisa tercelup, masih bisa menyentuh permukaan elektroda ya, karena terbuka paling ujung. Nah, kalau misalnya dia tidak dilindungi seperti itu, sementara pengukuran dengan potensiometri itu larutan diaduk, maka pengadukan tadi ditakutkan nanti akan memecahkan gelas. Ya. Oleh karena itu, di situ dilindungi biasanya. Nah, jika jumlah Al2O3-nya sedikit, maka elektroda tadi bagus untuk merespon H+, artinya untuk mengukur pH. Jika jumlah Al2O3-nya ditingkatkan, maka dia bagus untuk mengukur natrium, litium, maupun kalium. Nah, semua sensor kimia potensiometri dikondisikan sebelum digunakan, tidak terkecuali elektroda pH. Proses pengkondisian untuk membran gelas biasanya dilakukan dengan merendamnya dalam HCl 0,1 molar selama 1-2 jam. Nah, waktu kita akan menggunakan elektroda gelas ya, itu kita harus merendamnya dulu di dalam HCl. Ya, tujuannya apa? Tujuannya di dalam elektroda itu kan mengandung SiO- dan Na+. Nah, ketika dia direndam dalam HCl, maka akan terbentuk SiO-H+, plus Na+. Jadi Na-nya ini akan keluar, H+-nya akan masuk. Nah, di sini struktur gelas terdiri dari situs atau site anion silikat, yaitu SiO4 yang mengikat kation monovalen yang bersifat reversible. Ingat, reaksinya itu harus reversible supaya nanti ada hubungan antara konsentrasi dan potensial. Dalam membran pH sensitif, proses pengkondisian melibatkan pembentukan glukosilanol. Ini glukosilanol. Pada permukaan gelas seperti reaksi berikut. Ya, jadi ketika pengkondisian itu seperti ini. Terutama ini untuk elektroda yang baru ya. Kalau yang baru kan masih seperti ini, jadi masih isinya seperti ini, sehingga dia harus dibuat bentuk silanol. Kalau elektroda tadi sudah sering digunakan, maka perendamannya nggak usah terlalu lama. Ya, sehingga nanti pembentukan ininya agak lebih cepat karena sudah pernah direndam. Nah, ini akhirnya glukosilanol tadi berkeseimbangan dengan SiO- dan H+. Jika elektroda gelas ini dicelupkan ke dalam larutan air ya, yang mengandung H+, maka H+ yang di luar, yang dalam air itu akan mengganggu kesetimbangan sistem ini. Ya, yang di sini H+ nanti pengennya masuk, yang di sini bisa keluar. Maka komunikasi ini, jadi keluar masuknya H+ ini ke dalam membran dan ke dalam air, maka ini akan mengganggu sistem kesetimbangan SiO- H+ menjadi SiO- dan H+. Nah, sistem ini
pada permukaan antarmuka membran gelas dan air akan terjadi beda potensial. Ya, jadi beda potensial ini diakibatkan oleh gangguan kesetimbangan. Ya, gangguan kesetimbangan dari membran. Gitu ya. Semakin banyak H+, maka gangguannya semakin besar. Ya, jadi nanti ada hubungan antara banyaknya H+ atau konsentrasi H+ dengan besarnya potensial. Nah, ini ingat, ini adalah pembentukan potensial antarmuka membran gelas. Kemudian kalau kita lihat struktur di permukaan elektroda itu sepertinya seperti ini. Ya, yang hitam-hitam kecil-kecil ini adalah silikat, kemudian yang bulat-bulat ini adalah oksigen. Kemudian yang di sini di antara itu ya, itu adalah kation. Kation-kation yang dapat dipertukarkan. Inilah yang nanti akan posisinya akan bisa diganti-ganti. Awalnya tadi misalnya natrium, kemudian direndam dalam HCl, kemudian nanti ini diganti oleh kedudukannya oleh HCl. Sehingga menjadi H+ ya, maksudnya ini digantikan oleh H+, sehingga di sini menjadi silanol ini. Sehingga nanti elektroda akan berfungsi baik untuk mengukur konsentrasi H+, yang ada hubungannya dengan pH ya. pH sama dengan min log aktivitas H+ atau konsentrasi H+. Kemudian bagaimana sel elektrokimia itu disusun. Di sini ketika kita mau mengukur secara potensiometri itu disiapkan dua elektroda ya, seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu elektroda referen dan elektroda kerja. Dalam hal ini elektroda kerjanya adalah elektroda gelas. Kemudian di sini ada referen dipasang begitu ya. Kemudian dihubungkan dengan meter untuk mengukur potensialnya. Nah, ternyata di sini potensial itu tidak hanya satu. Jadi ada 5 potensial antarmuka pada sistem ini ya. Ada ER. ER ini adalah potensial antara elektroda pembanding dalam dan larutan pembanding dalam dari elektroda referen. Kemudian ada EJ. EJ adalah potensial antara larutan elektrolit internal dan sampel dan larutan sampel. Kemudian EG adalah potensial antara membran ya, dalam hal ini adalah membran gelas dan larutan sampel. Kemudian EG aksen adalah potensial antara internal filling solution dan membran gelas. Kemudian ada ER aksen. ER aksen adalah potensial antara larutan pembanding dalam dan elektroda pembanding dalam. Nah, di sini ada 5 macam potensial pada antarmuka. Kemudian pertanyaannya, potensial mana yang dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi dari sampel selama pengukuran? Coba kita lihat satu persatu. ER ya. ER ini selama pengukuran tetap apa tidak tetap? Dia tetap ya. Kan dia tidak bersentuhan juga dengan pembanding dengan larutan sampel. Jadi selama pengukuran ini potensialnya harganya tetap. Kemudian EJ bagaimana? EJ harganya juga tetap meskipun dia langsung berhubungan dengan larutan sampel. Ya. Kenapa kok tetap? Ya. Ini membrannya juga tidak aktif sama sekali ya. Jadi dia hanya sebagai penghubung saja. Ya. Membran penghubung antara internal filling solution dan larutan larutan sampel. Di sini membrannya tidak aktif. Kemudian untuk potensial referen itu kan tidak dipengaruhi juga oleh konsentrasi larutan sampel atau konsentrasi larutan analit masuk di sini. Ya, jadi ini tidak berubah selama pengukuran, jadi konstan. Kemudian EG.
Bagaimana Ig ini? Membran gelas ini aktif ya. Membran gelas ini aktif seperti tadi itu ada sila 0, SiO min H+. Ketika di sini ada H+, maka dia akan mengganggu kesetimbangan SiO min H+ tadi. Sehingga di situ akan timbul beda potensial dengan perubahan konsentrasi dari analit. Ya, jadi yang dipengaruhi oleh konsentrasi adalah Eg. Kemudian Eg asen bagaimana? Eg asen tidak berhubungan langsung dengan larutan sampel, sehingga dia harganya tetap selama pengukuran dan tidak mengubah internal filling solution. Kemudian ER aksen, harganya tidak tetap, kan dia tidak berhubungan langsung dengan larutan analit. Ya, jadi semua tetap harganya, kemudian yang berubah adalah Eg. Nah, potensial-potensial yang tetap atau konstan itu adalah, kembali ke sini. Nah, ini konstan itu ya. Jadi potensial yang tidak dipengaruhi oleh ya, jadi gabungan potensial yang tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi dari analit. Ya, ini penampakan dari elektroda gelas. Ya, seperti ini ya itunya. Kemudian di sini biasanya ada pelindungnya begitu. Seperti apa ya, pipa begitu. Kemudian bagaimana penulisan sel elektrokimia? Sensor kimia utama dituliskan di sebelah kanan, yaitu elektroda kerja itu dituliskan sebelah kanan, kemudian elektroda referen dituliskan di sebelah kiri. Ya, kalau kita urutkan, ini sebetulnya urut peletakannya. Ya, ini peletakannya adalah urut. Jika pembandingnya adalah elektroda kalomel, maka menulisnya Hg, Hg2Cl2. Di sini pasti ujung sebelah sini adalah logam, di sebelah sana juga logam. Kalau kita menulisnya bukan logam berarti salah ya. Ya, dia bagian paling ujung itu adalah logam. Kemudian loga Hg, Hg2Cl2. Kenapa ditulis koma? Karena di sini fasanya sama. Sama-sama fasa padat. Kemudian ini adalah tanda pemisah antara padat dan cair. Ya, jadi kalau kita urutkan ini ya, Hg, Hg2, Cl2 itu padatan. Kemudian berikutnya adalah cairan. Ini saturated KCl. Ya, jadi KCl jenuh. Di sini adalah apa? Pemisah antara padatan dan cairan. Kemudian antara cairan dan cairan yang berbeda tempat, ya itu diberi notasi yang apa? Gandeng 2 begitu ya. Ini adalah, nah ini ya, jadi sebetulnya cair tetapi terpisah ya. Tadi kan perjanjiannya kalau sama itu kan koma, kalau ini kan misah, maka ini 2, jadi junction, jadi hanya penghubung saja liquid junction, jadi 2. Kemudian setelah itu di luarnya adalah sample solution. Ya, kita lihat ini urutannya, keluar adalah sample solution. Berikutnya membran gelas itu dipisahkan ini. Jadi ada larutan bentuk cair ya, kemudian dan padat, maka ada pemisahnya. Ya, kalau kita lihat kan urut ya. Berikutnya internal filling solution dari elektroda gelas, yaitu HCl. Ya, HCl 0,1 molar. Berikutnya masuk lagi, ya ini langsung ke elektrodanya ya. Jadi AgCl-Ag nulisnya. Jadi bukan AgCl tapi AgCl-Ag dan sini tulis koma. Jadi larutan ini langsung bersentuhan dengan AgCl baru nanti ke Ag. Jadi urut ya. Jadi
bagaimana penulisan sel elektrokimianya itu adalah urut seperti ini. Jadi mudah ya sebetulnya. Nah, seperti ini desain dari elektroda gelas. Biasanya elektroda gelas ini karena seringnya dipakai, maka elektroda referennya itu ditaruh disisipkan di sebelahnya. Ya, misalnya, jadi penggunaannya ini hanya satu akhirnya, sepertinya terlihat satu elektrodanya, padahal sebenarnya ini dua. Ya, jadi elektroda referennya disisipkan. Di sini juga ada liquid junction jadi penghubung. Nah, ini adalah membran gelas, kemudian di sini adalah HCl, larutan HCl ya, kemudian di sini adalah AgAgCl elektrodanya. Jadi nanti digabung. Nah, ini sangat tipis membrannya. Biasanya nanti dimasukkan dalam suatu selongsong begitu. Sini, tutup, tapi nanti larutan bisa lewat sini. Kemudian potensial yang dihasilkan sebetulnya adalah selisih antara elektroda kerja dan elektroda pembanding atau elektroda referensi. Jadi potensial yang terukur adalah selisih antara elektroda kerja dan elektroda referensi. Kalau kita lihat tadi potensialnya ada 5 ya, ingat ya. Potensial yang ditimbulkan oleh elektroda kerja itu ada 5 ya. Ada 5 tadi kan. Nah, ini mereka saling ditambahkan ya, EG plus EG aksen plus ER aksen. Min elektroda yang kiri, min ER, min EG. Kalau ER dan EG ini dibuat plus, maka dalam kurung begitu ya. Nah, EG dan EG aksen adalah dua potensial antarmuka gelas air. ER dan ER aksen adalah dua potensial elemen referen. EG adalah potensial liquid junction. Dalam pengukuran, semua potensial adalah konstan, dan hanya potensial EG yang berubah karena perubahan pH larutan. Sehingga potensial sel sesuai dengan persamaan Nernst. Ya, jadi nanti ketemunya E sama dengan konstan, min, nah seperti itu tadi ya, faktor Nernst tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi konstan tadi itu, ini adalah potensial yang dihasilkan oleh ada 4 tadi. Sedangkan yang ini itu adalah potensial yang dipengaruhi oleh konsentrasi H+. E sama dengan konstan min 59,1 pH. Kalau ini diubah menjadi H+, maka ini plus ya, jadi log H+. Tapi karena ini pH, maka P itu adalah min log, maka di sini min. Faktor Nernst adalah 2,303 RT per NF. Untuk kation monovalen adalah 59,1 mV per 25 derajat Celcius ya. Ini kan H+ kan monovalen ya. Jadi di sini sebetulnya adalah 59,1 per 1 gitu ya. 59,1 ini satuannya milivolt ya, milivolt. Kalau volt 0,059. Kita lanjutkan dengan elektroda bermembran padat. Membran padat dapat bersifat homogen dan heterogen. Suatu zat kristalin yang tersusun pada matriks inet semacam polimer. Contoh elektroda sensitif fluorida dengan sel elektrokimianya adalah sebagai berikut. Hg2Cl2, KCl jenuh, ya ini elektroda referen. Kemudian dia dicelupkan dalam larutan sampel. Seperti yang tadi notasinya ini ada 2. Ini larutan, ini larutan. Kemudian berikutnya adalah membran. Membrannya yang digunakan adalah LAF3. LAF3. Nah, ini untuk mengukur fluorida ya. Fluorida itu sulit ditentukan secara potensio ya. Dia anion. Dia itu anion. Untuk mencari pengompleks yang nanti memberikan pewarnaan sulit ya. Oleh karena itu menggunakan elektroda selektif ion untuk analisis fluorida itu sangat penting ya. Misalnya fluorida dalam gigi ya. Di gigi itu kan supaya kuat ada fluorida ya.
seperti itu ya. Jadi di dalam mulut itu juga ada fluorida misalnya ya. Jadi pastilah ya, jadi untuk pemeliharaan gigi dibutuhkan fluorida atau pasta gigi ya. Fluorida dalam pasta gigi itu bisa digunakan elektroda selective ion. Kemudian internal filling solutionnya adalah sama dengan zat yang mau diukur. Kita kan mau mengukur fluorida ya. Jadi internal filling solutionnya itu adalah natrium fluorida. Di sini 0,1 ya. Jadi diisi ini sama fluorida. Internal filling solutionnya adalah sama. Kemudian ditambah NaCl ini untuk menguatkan ya. Maksudnya itu elektrodnya menjadi lebih kuat ya, sehingga nanti reaksinya itu akan semakin cepat dan mungkin potensialnya juga semakin baik ya. Jadi NaCl fungsinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah AgCl-Ag ya, ini sudah urut ya. Jadi ingat kalau kita menuliskan sel elektrokimia seperti ini, misalnya nilogam sudah hampir dipastikan benar ya, meskipun nggak tahu nanti dalamnya ini benar apa salah, tapi setidaknya yang sisi ini adalah logam. Nah, seperti ini penampakan dari elektroda selektif ion fluorida. Ya, jadi mudah sekali. Jadi di sini tabung, kemudian di bagian ujung ini ditutup dengan cakram kristal tunggal dari lanthanum trifluorida. Kemudian di dalamnya di sini diisi internal filling solution NaF dalam NaCl maksudnya. Ya, ini campur gitu maksudnya ya. Ini sudah bisa digunakan sebagai elektroda. Nah, kemudian pemasangannya seperti ini. Jadi di sini ada elektroda reference, kemudian di sini adalah SC F-min ya, SC F-min menggunakan membran LAF3 yang seperti ini, membran LAF3-nya ya. Jadi ini elektroda yang sebenarnya ya, foto elektroda yang sebenarnya. Nah, ingat yang di dalam ini internal filling solution itu adalah larutan yang sama dengan ion yang mau diukur ya. Ini kan mau mengukur fluorida, maka internal filling solutionnya adalah garam natrium fluorida. Berikutnya adalah elektroda bermembran cair. Membran cair adalah suatu fasa cairan spesifik yang dibatasi oleh suatu dinding yang berpori yang inet. Cairan spesifik adalah senyawa organik dengan pM tinggi. Ya. Dia tidak larut dalam air dan memiliki struktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran ion antara zat yang diukur atau analit dengan ion-ion pada pusat-pusat kedudukan molekul secara spesifik. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk sensor kalsium ya, pertama kali dibuat tahun 1967, yaitu elektroda selektif ion kalsium yang berguna untuk pengukuran kalsium pada cairan biologis. Membran terdiri dari garam kalsium dari N-desil fosfat yang dilarutkan dalam di-N-oktil penil fosfat. Jadi ini maksudnya membran cair itu, ini cairan. Ini bayangkan 3 dimensi ya, 3 dimensi tapi bersusun-susun gitu. Ini ada dinding, kemudian di sini ada dinding, terus kemudian di dalamnya ada lagi. Ya, jadi yang di sini kita menggunakan kawat AgCl. Kemudian di sini ada internal filling solution, yaitu mengandung Ca ya, karena kita gunakan untuk mengukur Ca. Kemudian di sini yang biru ini ya, itu tentunya mengelilingi tabung yang di dalam ini ya, letaknya gitu, jadi mengelilingi itu. Kemudian di sini penghubungnya justru di sini ya, jadi di sini ada membran. Membran ini bersifat porous. Nah, nanti organik liquid ini, cairan ini yang aktif ini nanti akan terserap di membran ini, sehingga nanti sampel dari luar itu masuk ke sini itu dengan akan terikat, akan membentuk kompleks dengan zat aktif ya, atau ini
garam kalsium dari di-N-desil fosfat ya, dari situ. Kemudian nanti dia diikat oleh pengompleks itu, kemudian dia direspon oleh elektroda yang di dalam ini, kemudian dia diukur dengan meter gitu ya. Jadi akan membentuk kompleks dulu ya, jadi nanti kompleks itu baru Ca-nya lepas, dan apa tadi syaratnya, reaksinya harus reversible. Ini contoh-contoh dari elektroda bermain cair: Esi natrium, Esi kalium, Esi kalsium, Esi NH4+, Esi Cu, Esi Pp, Si anion ya, NO3 min, ClO4 min, Bm4, dan SiCl. Sekian untuk video yang kedua, kita bisa melanjutkan yang ketiga.